Gimana ini jajaran pelatih ini? Gimana caranya mereka memberikan instruksi kepada para pemain? Ya dong, ini yang kita tunggu sekarang ya. Sekarang kita tunggu juga hasil evaluasi dari federasi. Kan sudah selesai sekarang Piala Asia U20. Kegagalan Timnas Indonesia U20 di Piala Asia 2025 memicu gelombang kritik dari berbagai pihak. Bung Binder, analis sepak bola terkemuka, secara terang-terangan meminta federasi melakukan evaluasi besar-besaran. Baginya, hasil ini adalah cerminan perencanaan yang tidak efektif. TC berbulan-bulan, pertandingan uji coba melawan tim-tim kuat, hingga berbagai turnamen yang diikuti nyatanya tidak membuahkan hasil. Oke, gak bisa menang, ya udah, ya. Perlu kita maklumi juga. Karena kan di sebuah pertandingan sepak bola ada yang namanya menang, kalah, atau seri. Tapi kenapa mainnya gak ada progres? Sebaliknya, Bung Toel melihat permasalahan dari sisi berbeda. Dalam komentarnya di sebuah acara TV, ia menegaskan bahwa Timnas Indonesia bukan kalah taktik atau strategi, melainkan kalah kelas dari segi materi pemain. Bahkan menurutnya tidak ada pelatih yang bisa memenangkan pertandingan melawan tim selevel Uzbekistan jika kualitas individu pemain jauh tertinggal. Pernyataan ini tentu memicu kontroversi. Pelatih mana yang bisa dengan materi seperti itu lawan Uzbekistan seperti itu? Kan Uzbekistan atau negara Asia lainnya kan nggak tidur juga. Jadi jangan nilai sepak bola itu, makanya tadi saya bilang it takes two to tango. Jadi kalau ada dua tim main, analisa juga lawannya. Jadi ada kualitas materi yang jadi. Lalu siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab? Apakah ini soal strategi yang tidak berjalan? Atau memang regenerasi pemain Indonesia masih tertinggal jauh? Secara permainan, kelemahan Timnas U20 sangat terlihat, terutama saat menghadapi Uzbekistan. Gol-gol yang bersarang di gawang Indonesia mayoritas berasal dari bola udara, menunjukkan betapa lemahnya duel udara para pemain bertahan. Ada momen di mana terlihat pemain seolah tidak ingin melompat untuk menyundul bola, membiarkan lawan dengan mudah mencetak gol. Situasi ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan era Sintayong. Di turnamen AFC U20 2023, Timnas Indonesia mampu menahan imbang Uzbekistan, yang saat itu memiliki materi pemain lebih kuat. Bahkan dalam skuad mereka terdapat Abdulqadir Fusanov, pemain yang kini dikontrak Manchester City. Namun saat itu Indonesia tetap mampu memberikan perlawanan berarti. Mengapa perbedaan performa ini begitu mencolok? Apakah Sintayong memiliki pendekatan taktik yang lebih cocok untuk Timnas Indonesia? Ataukah kualitas pemain di era sekarang memang lebih rendah dibandingkan generasi sebelumnya? Tidak bisa dipungkiri, PSSI telah memberikan dukungan penuh terhadap persiapan Timnas U20. TC dilakukan di berbagai negara seperti Qatar, Italia, Jepang, Korea, hingga Bali. Tim juga berpartisipasi dalam turnamen bergengsi seperti Toulon Cup, Mandiri Champion, dan dengan berbagai persiapan tersebut, seharusnya ada peningkatan signifikan dalam kualitas permainan. Namun, kenyataannya, performa Timnas tidak menunjukkan perkembangan berarti. Hal yang semakin memperburuk situasi adalah sikap admin media sosial Timnas Indonesia yang terkesan menghindari kenyataan.
Saat tim mengalami kekalahan, mereka tidak memposting hasil full-time pertandingan. Seolah ingin menutupi buruknya performa tim, sikap ini menuai kritik dari para penggemar yang menilai transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan tim nasional masih menjadi masalah besar. Jika semua persiapan sudah dilakukan, tetapi hasil tetap mengecewakan, di mana letak kesalahannya? Apakah metode latihan yang salah? Ataukah pemilihan pemain yang kurang tepat? Di tengah kekecewaan hasil buruk timnas U20, ada beberapa pemain yang tetap mencuri perhatian. Salah satunya adalah Doni Tri Pamungkas, kapten tim yang dinilai sebagai pemain paling matang dari segi mental dan skill. Dengan performa yang konsisten, banyak yang menilai Doni sudah pantas naik kelas ke timnas U23 atau bahkan senior. Selain Doni, ada juga Welber Jardim, gelandang asal Sao Paulo, Brazil, yang ditempatkan di lini tengah. Ia menunjukkan kualitas permainan yang cukup bagus dan banyak pengamat menilai dirinya layak untuk dipromosikan ke level yang lebih tinggi. Dua nama ini menjadi harapan baru bagi generasi timnas Indonesia. Namun pertanyaannya, apakah ada pemain lain yang bisa menyusul mereka? Bagaimana cara talenta muda Indonesia terus berkembang dan bisa bersaing di level yang lebih tinggi? Setelah kegagalan ini, Indra Syafri menunjukkan sikap kesatria dengan meminta maaf kepada publik sepak bola Indonesia. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa dari 3 target yang diberikan, 2 sudah berhasil dicapai, juara AFF dan lolos ke Piala Asia U20. Namun, target terbesar yakni lolos Piala Dunia U20 gagal terwujud. Saya mewakili tim dan saya pribadi sebagai pelatih yang dipercaya minta maaf kepada semua masyarakat Indonesia tidak bisa memenuhi keinginan untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Saya menerima tim ini di bulan Desember tahun 2023. Dalam 1 tahun ini ada 3 target yang saya terima. Target pertama itu juara AFF, target kedua harus lolos Piala Asia, dan target ketiga harus lolos Piala Dunia. Dari ketiga target itu saya nggak bisa mengantarkan tim ini untuk lolos ke Piala Dunia. Pernyataan Indra Syafri ini sempat mendapatkan pembelaan dari Coach Justin, yang awalnya menyatakan bahwa ini bukan salah pelatih, melainkan karena perbedaan kualitas pemain dan postur tubuh lawan yang lebih unggul. Emang lu bilang ini salah pelatih? Enggak lah, ini memang. Enggak lah. Lebay lah netizen emang. Maunya cuma menang, juara terus. Lu lihat kualitas kita dong. Namun, menariknya, di pertandingan terakhir melawan Yaman, Coach Justin berubah pandangan dan menyebut bahwa Indra Syafri sudah saatnya diganti. Kan bikin video The Boy tentang timnas U20 dan gue sangat kecewa dan gue akan propose untuk diganti. Indra Syafri diganti. Di sisi lain, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI hanya memberikan pernyataan singkat.
sebuah pelajaran berharga. Ia juga menegaskan bahwa program Timnas U20 akan terus dijaga untuk regenerasi timnas senior. Namun, apakah hanya dengan menjaga program sudah cukup? Banyak yang merasa bahwa perombakan besar-besaran harus dilakukan jika Indonesia ingin bersaing di level Asia atau bahkan dunia. Kegagalan Timnas U20 di AFC U20 2025 membuka banyak pertanyaan besar. Apakah yang dibutuhkan sekarang hanya evaluasi atau justru revolusi total dalam sistem pembinaan pemain muda? Sepak bola Indonesia membutuhkan perubahan. Namun, perubahan seperti apa?